Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keizi Alfiana Rifani sebagai MC di sini. Saya akan membuka sekaligus menemani kalian dalam acara talkshow mengenai suara demokrasi kali ini. Di sini sudah kami hadirkan beberapa narasumber yang akan memberikan informasi terkait tema kita hari ini, yaitu peran generasi muda dalam demokrasi. Langsung saja untuk segmen selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator saya persilakan. Baik, terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adetna Serina Jasagita sebagai moderator yang akan menemani sekalian selama sesi diskusi bersama panelis berlangsung. Selanjutnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita hari ini. Di sini, saya sedang bersama dengan Cila Prinsesa, Farid Cini Isani, dan M. Sarul Ramadhani. Malam ini, mereka akan membantu kita untuk mengetahui lebih lanjut mengenai detail-detail dari peran generasi muda dalam demokrasi. Mari kita mulai sesi diskusi kali ini. Di sini saya mempunyai beberapa artikel video terkait dengan topik pembahasan kita hari ini. Mari kita simak video berikut. Generasi milenial dan generasi Z diperkirakan akan mendominasi suara pada pemilu 2024. Namun masih ada yang belum tahu kapan Pilpres 2024 digelar. Kurang tahu ya, Kak. Belum. 14 Februari 2024. Berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019, pemilih berusia 20 tahun atau generasi Z mencapai 17 juta lebih orang. Sedangkan usia 21 hingga 30 tahun atau milenial hampir 43 juta orang. Ya, sebagai warga Indonesia ya, aku udah punya KTP juga, pasti aku berminat untuk nyoblosnya, mau nggak mau seperti itu. Minat sih. Asalnya biar bisa milih aja sih. Aduh, kalau untuk nyoblos apa enggak ya tergantung sih kalau saya pribadi ya. Ini tergantung dari siapa yang bakal maju. Karena ya kalau misalnya orang-orang yang notabene begitulah, sama aja percuma lah. Menurut peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes mengatakan, selain penetrasi media sosial yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pemilih, ada juga yang melakukan aktivitas politik. Potensi mereka untuk datang ke TPS mungkin akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya ya. Karena beberapa hal. Yang pertama, ada tren bahwa anak-anak muda sekarang mulai aktif keterlibatannya untuk mengikuti aktivitas-aktivitas politik atau berita-berita politik secara umum. Arya Fernandes menjelaskan tren partisipasi di Indonesia terus membaik. Ia prediksi terdapat 80% partisipasi pada pemilu 2024 nanti. Menteri Tanzil Ilham Aji, Jakarta. Baik, seperti yang telah dipaparkan pada video, bahwa penyumbang suara untuk berbagai proses demokrasi, terutama pemilu, telah didominasi oleh generasi muda atau yang biasa kita sebut sebagai generasi Z. Tentunya akan ada banyak faktor yang membuat generasi muda ini tertarik dan ikut berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi tersebut. Menurut pendapat kalian, faktor apa sajakah yang dapat mendorong para generasi muda untuk tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi? Tentunya akan ada banyak faktor penting yang dapat mendorong para generasi muda. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar kita seperti keluarga, sekolah, dan lainnya. Benar, peran orang tua baik di rumah maupun di sekolah sangatlah penting dalam memberikan edukasi dan membimbing para generasi muda untuk dapat berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi dengan baik. Baik, lalu untuk pihak pemerintah sendiri, apakah turut serta atau memiliki andil dalam menjadi faktor pendorong para generasi muda dalam berdemokrasi? Iya, peran dari pihak pemerintah juga cukup penting. Informasi yang disediakan mengenai detail-detail dari setiap proses demokrasi yang berlangsung harus cukup jelas dan mudah dipahami bagi para generasi muda. Apakah bisa dijelaskan apa saja yang harus tercantum di dalam suatu informasi agar informasi tersebut menjadi ramah bagi para generasi muda?
Untuk informasi yang pemerintah sediakan sendiri, sudah semestinya mencantumkan berbagai hal mengenai proses demokrasi tersebut berlangsung, seperti syarat, peraturan, teknis, kriteria pilihan, dan masih banyak lainnya. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga akan diupload di platform yang mudah dijangkau oleh generasi muda, sehingga dapat tersampaikan dengan baik dan efektif. Baik, terima kasih atas informasi dan pendapatnya. Seperti yang telah dipaparkan barusan, bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan para generasi muda aktif berdemokrasi. Terlebih lagi, memang kebetulan sudah banyak ya generasi muda yang mulai ikut berpartisipasi secara langsung dalam setiap proses demokrasi. Tetapi, apa sih yang menjadikan peran generasi muda ini penting bagi demokrasi di Indonesia? Karena zaman semakin maju dan teknologi juga berkembang dengan sangat pesat, maka peran generasi muda tentu sangat dibutuhkan di sini. Berbagai pendapat dan aspirasi dapat disampaikan lebih baik oleh para generasi muda. Ya, dengan berkembangnya teknologi, generasi muda tentunya akan lebih lihai dalam menggunakannya. Mereka sebagai sahabat dari perkembangan teknologi tersebut dapat menyebarkan informasi dan juga mengampanyekan isu-isu demokrasi dengan sangat mudah. Peran generasi muda dalam demokrasi juga penting, karena generasi muda sekarang merupakan masa depan bangsa Indonesia. Hal itu menandakan bahwa generasi muda dapat menjadi pergerakan bangsa, terutama di bidang demokrasi. Jika para generasi muda sudah memiliki rasa peduli terhadap demokrasi bangsa ini, maka tidak sulit untuk mereka dapat menjunjung demokrasi yang adil dan damai. Para generasi muda tentunya dapat menjadi partisipan ataupun pelopor yang ramah. Baik, sekali lagi terima kasih atas informasi dan pendapat ya. Akhirnya kita sampai pada penghujung sesi diskusi kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peran generasi muda sangat penting bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia yang ramah, damai, dan adil. Banyak pula faktor yang dapat mendorong para generasi muda untuk dapat aktif berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi yang berlangsung. Terima kasih untuk para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi pandangan mengenai topik yang sedang kita bahas. Semoga informasi-informasi yang kita dapat bermanfaat bagi masa depan bangsa kita dan berguna bagi para generasi muda dalam membangun dan memperjuangkan bangsanya. Sekian untuk sesi diskusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah menemani selama sesi diskusi berlangsung. Telah selesai juga runtunan acara talkshow malam ini yang dimana keempat narasumber kali ini sudah membagikan pandangan serta informasi terkait peran generasi muda dalam demokrasi. Terima kasih juga untuk para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang menyaksikan acara talkshow ini. Semoga mengenai apa yang dibahas pada acara kali ini dapat menggerakkan hati para generasi muda, baik yang di sini maupun di luar sana, sehingga dapat terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. Karena generasi muda berani bersuara. Saya selaku MC dari acara ini izin pamit undur diri. Bila ada kesalahan dalam kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.